Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmina Dian Zakia dari rombel K4 NIM NPM 250103037. Dibuatnya video kali ini dengan tujuan memenuhi tugas PJBL aplikasi komputer. Nah, untuk itu, tanpa berlama-lama, ayo langsung kita kerjakan dan juga praktekkan. Nah, ini merupakan data-data yang akan kita gunakan. Lalu, ini adalah soalan atau pertanyaan yang akan kita jawab dan juga praktekkan. Untuk soal yang pertama, yaitu berdasarkan data set yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Untuk itu, yang pertama kita lakukan, buka data. Setelah itu, pilih kolom kosong. Setelah itu, kita gunakan fungsi countifs. Countifs. Buka kurung. Lalu, kita pilih kolom G, blok kolom G, yaitu kolom departemen, koma. Kita pilih legal. Setelah itu, kita pilih kolom W, yaitu kepuasan kerja. Kita pilih 5 yaitu sangat puas. Lalu, blok M, kolom M yang berisi stres. Kita pilih angka 2 yang berarti stres tinggi, karena satu berarti sangat tingkat stresnya sangat tinggi. Setelah itu, kita gunakan tutup kurung, lalu enter. Di sini kita dapat 5 yang berarti karyawan dari Departemen Legal yang memiliki kepuasan kerja yang sangat tinggi tetapi stres yang tinggi juga terdapat 5 orang. Lalu setelah itu pertanyaan yang kedua yaitu gunakan variabel varietal status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Nah, untuk ini kita menggunakan pivot table. Untuk menggunakan pivot table, yang pertama kita lakukan adalah blok semua data. Eh, blok semua data dengan CTRL-A. Setelah itu kita pilih insert, lalu kita pilih pivot table yang paling pojok ini, pencet. Setelah itu kita pilih eh, kolom yang kosong, kita pilih sini. Setelah itu oke. Nah, untuk itu kita pilih varietal status ini ke rows. Setelah itu yang tadi dengan eh, pengalaman yaitu berarti experience. Kita ambil experience dan letakkan di value. Sebelum kita hilangkan, kita pilih ini lalu ubah menjadi average atau rata-rata. Oke. Nah, dari sini kita sudah mengetahui rata-rata pengalaman dari varietal status. Di sini kita mengetahui rata-rata tertinggi berada yaitu divorce dan rata-rata terendah yaitu single pada
status single dan yang tertinggi divorce dengan 12,79 dan single terendah 5,8. Setelah itu, pertanyaan yang ketiga, lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hour tertinggi. Untuk yang C atau yang ketiga, kita melakukan yang hal sama dengan pivot table, yaitu pertama dengan mengeplok semua data CTRL-A. Setelah itu, pilih Insert, Pivot Table, gunakan Exiting Worksheet, tidak perlu menggunakan New. Lalu, untuk lokasinya kita letakkan di sini, yaitu oke. Kita pilih Shape Level untuk diletakkan di Rows. Lalu, eh, lalu kita pilih Work-Life, Work-Life Balance ini untuk dilakukan di sini dan juga Physical Activities Hour di sini. Sebelum itu, seperti sebelumnya, kita ubah menjadi average atau rata-rata. Nah, dari sini kita mengetahui rata-rata physical hour dan juga rata-rata dari BBL, job level dengan rata-rata tertinggi, dan job level dengan rata-rata physical hours tertinggi. Job level dengan physical activities hour tertinggi, yaitu ada pada job level mid dan juga rata-rata work life balance tertinggi ada pada level mid juga. Lalu untuk pertanyaan keempat, buatlah sebuah grafik batang bertumbuh yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Untuk itu, untuk yang nomor 4, yang pertama kita lakukan adalah menggunakan pivot table agar lebih mudah. Untuk menggunakan pivot table, kita blok terlebih dahulu seperti sebelumnya. Setelah itu, insert pivot table, pivot table, pilih ini, lalu kita letakkan di sini. Oke. Tadi kita mencari job level, departemen dengan job level. Ini departemen, lalu job level kita taruh di columns. Untuk value kita ambil MIT. Sebelumnya kita ganti terlebih dahulu menjadi count. Oke. Nah, di sini kita mengetahui eh, rata jumlah karyawan di setiap departemen dengan job level intern atau fresh, junior, lead, mid, senior dengan total jumlahnya. Untuk membuat
tabel untuk membuat grafik batang bertumpuk. Kita plot terlebih dahulu tabel ini, comment charts. Kita pilih yang ini, yaitu oke. Kita pindahkan di sini, letakkan di sini. Kita masukkan charts title. Nah, yaitu kita panjangkan agar angka angkanya lebih terlihat. Untuk chart title kita ganti jadi jumlah karyawan departemen berdasarkan job level. Lalu kita ubah yang ini jadi jumlah karyawan dan juga ini jadi departemen. Nah, dari grafik batang ini kita mengetahui jika jumlah karyawan terbanyak berada di Departemen IT dan yang paling sedikit berada di Departemen Customer Service dan juga HR. Di sini kita juga mengetahui eh, karyawan senior terbanyak berada di IT, disusul dengan karyawan terbanyak di finance ini. Dan untuk yang paling sedikit berada di customer service hanya 52 dan juga HR yang 52. Lalu ada juga level mid paling terbanyak di IT 199 dan juga di customer service sebanyak 39. Yang ini membuktikan jika eh, Departemen IT membutuhkan lebih banyak karyawan dibandingkan eh, departemen lain. Dan Departemen Customer Service dan HR memiliki jumlah karyawan yang hampir sama sedikitnya. Setelah itu, pertanyaan terakhir atau yang kelima, seorang analisis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan dua analisis berikut menggunakan data analisis Tolpak di Microsoft Excel. Yang pertama, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur.
Itu artinya, pertama-tama kita eh, filter terlebih dahulu karyawan yang lembur dan tidak lembur. Untuk itu, kepuasan kerja. Kita filter have out yang true terlebih dahulu. Lalu kita filter, kita blok kolom W yang berisi tingkat kepuasan karyawan. CTRL-C, ini tingkat kepuasan yang lembur, kita taruh di sini. Lalu kita filter lagi untuk menjadi false atau tidak lembur. Copy lagi kolom B dan berisi kepuasan karyawan yang tidak lembur. Letakkan di sini. Setelah kita copy, kita buka data. Kita pencet data analisis. Karena ini merupakan dua data yang berbeda, maka kita menggunakan t-test to sample assuming unequal variance ini. Oke. Untuk variabel satu, kita blok ini. Kita blok semuanya. Variabel 2 kita blok di sini. Semuanya juga. Datanya cukup banyak. Setelah itu kita pencet ini labels, lalu pilih output range. Kita pilih di sini. Oke. Nah, hasilnya ini. Di sini kita tahu P totalnya adalah 9,08, yang berarti lebih dari 0,05. Yang berarti hmm, berhubungan tidak signifikan. Signifikan.
Lalu, yang kedua adalah lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Untuk melakukannya ini, pertama-tama kita atur untuk kembali ke semula. Dapat beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Beban kerja kita, untuk beban kerja, kita blok kolom L, yaitu workload, ini, CTRL C, kita pindahkan di sini. Lalu untuk kepuasan kerja, kita pilih kolom W, copy, lalu pindahkan ke sini. Untuk mengetahui korelasinya, kita gunakan data analisis lagi. Lalu setelah itu, kita gunakan correlation yang ini. Oke. Setelah itu, eh kita pilih dari ini, kita pilih semuanya, sampai untuk lebih cepat, kita langsung saja 3000 ada jumlahnya 3026 data. Kita pilih ini, setelah itu kita untuk output range, kita letakkan di sini, di kolom L, M. Setelah itu oke. Nah, dari sini kita mengetahui jika korelasinya adalah 0,25. Di sini kita mendapatkan hasil minus 0,2,5 yang berarti kita memiliki hubungan yang lemah. Itu berarti korelasinya lemah. Job study. Hal ini menunjukkan jika korelasi antara workload dengan job certification atau beban kerja dengan kepuasan kerja memiliki korelasi yang lemah. Nah, karena soal-soal yang kita praktekkan dan kerjakan sudah habis. Sekian, terima kasih telah menonton video video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.